Musim kompetisi tahun 2002-2003, klub raksasa Barcelona harus menjalani takdir turun kasta karena penampilannya yang kacangan, kurang inspiratif, terlihat madesu dan tanpa harapan. Skuad Louis van Gaal ini sampai pernah nangkring di zona relegasi segala. Joan Gaspar sang presiden bahkan sampai nggak mau ngaku kalau klub yang mainnya kudisan itu adalah klub yang sedang dia pimpin. Fans pun mengamuk karena merasa harga dirinya terusik. Muncullah kemudian seorang Joan Laporta yang diserahi tugas untuk menanggulangi krisis. Joan Laporta bertekad untuk melakukan gerakan revolusi, maka dari itu dia pun langsung memburu seorang pemain yang akan ia jadikan sebagai simbol dari revolusi itu. Di sebuah negeri dongeng yang bernama Paris, saat itu sedang terdapat seorang mas-mas yang dipandang dunia sebagai salah seorang pesepak bola tergacor di alam semesta. Seorang seniman bola yang baru saja menjuarai Piala Dunia, namanya adalah Ronaldinho. Tidak berlebihan karena memang skill permainan Ronaldinho adalah salah satu yang terbaik untuk saat itu, bersaing dengan Zinedine Zidane. Nikmatnya bakso tetelan, ayam geprek dan ramen setan, tidak ada yang sanggup menandingi kelezatan gocekannya. Namun apalah daya, di klub PSG tempat ia bermain, Ronaldinho malah nggak begitu disukai oleh manajer barunya. Luis Fernandes sang pelatih punya visi bahwa semua pemain harus bisa bertahan termasuk itu pemain depan, dan itu nggak masuk dengan profil seorang Ronaldinho. Barca lah yang kemudian merasa menemukan jodohnya. Masuklah kemudian mereka ke dalam persaingan head to head dengan Manchester United yang sudah duluan melakukan kontak. Roberto Assis, abang berangkap manajer Dinho, masuk ke dalam ruangan terpisah untuk melakukan nego dengan kedua belah pihak. Hasilnya adalah tawaran dari MU yang dianggap lebih menggiurkan karena seperti juga sekarang, keuangan Barca saat itu juga lagi empot-empotan. Kabar madesu itu memancing seruan dari Presiden Catalunya yang menganggap bahwa transfer Ronaldinho dirasa urgent bagi kelangsungan hidup rakyatnya. Maka dari itu, tim Barca di bawah Sandro Rosell langsung melakukan manuver mendekati Felipe Scolari untuk membujuk Dinho agar bintang timnasnya itu lebih memilih kepada mereka. Ronaldinho sendiri yang lagi galau di PSG saat itu lebih membutuhkan tempat di mana ia akan dihargai sebagai dirinya sendiri apa adanya. Oleh karenanya, Dinho pun lebih mengikuti kata hati di atas gelimbangan harta rayuan MU. Ia pun datang ke Barcelona untuk bergabung dengan klub Katalan. Keputusan yang membuat Sir Alex dan Roy Keane jadi meradang. Mereka menganggap pemain ini nggak punya otak. Kedatangan pemain baru ini langsung disambut meriah oleh para fans layaknya seorang rockstar. Harapan baru telah tiba di kubu mereka. Kedatangan Ronaldinho ke Barca berbarengan dengan kedatangan seorang Frank Rijkaard sebagai manajer baru. Rijkaard tipikal manajer yang mampu menyelami kepribadian pemain. Ronaldinho yang aslinya pemalu ini bisa ia bangkitkan rasa pedenya. Tim Barca sendiri sangat antusias untuk memainkan debut Ronaldinho. Namun sayangnya jadwal pembuka La Liga bentrok dengan jadwal pertandingan timnas Brazil. Barca mengusulkan pemajuan jadwal pertandingan ke hari Selasa, namun ditolak oleh La Liga. Untuk mengakalinya, dilakukanlah pertandingan pembuka itu pada jam 12 malam lewat 5 menit, demi agar bisa memainkan Ronaldinho yang esok siangnya harus langsung cabut menuju Brazil. Ofisial Barca memberikan iming-iming jatah makan malam gratis bagi para supporter yang mau datang ke Camp Nou. Nyatanya, 80.000 orang masih datang aja meskipun tengah malam buta. Manajer Sevilla, klub yang akan menjadi lawan Barca, awalnya sangat berkeberatan, namun pada akhirnya mereka pun mengayokan jadwal itu. Pada pertandingan tersebut, gawang Barca ternyata malah jebol duluan di babak pertama. Lanjut pula dengan tawuran yang melibatkan Luis Enrique, sang pemain senior. Sudah riwe-riwe ngatur jadwal gila, mereka ternyata malah diambang keok dari Juan Antonio Reyes dan kawan-kawan. Sampai akhirnya pada babak kedua, Ronaldinho memberikan apa yang diharapkan oleh publik Katalan, sebuah gol yang spektakuler lewat gocekan yang memukau. Pertandingan memang hanya berakhir seri, tapi gol itu jadi seolah pembawa harapan bagi denyut nadi skuad Barca kemudian. Untuk itu sebelumnya kita akan balik dulu ke tahun 1985, jalan-jalan ke Porto Alegre, kampung halaman dari rockstar baru Barcelona ini. Lahir dari keluarga sederhana, Ronaldinho tumbuh di lingkungan penggila sepak bola. Ayahnya sering membawa Dinho main bola tiap minggu di lapangan desa. Orang dewasa main di lapangan yang bagus, anak-anak main di kebun sebelahnya. Namun di luar schedule itu, Ronaldinho kecil selalu akrab dengan bola sepak tiap harinya.
Hobinya adalah juggling bolak-balik dengan rute dari rumah menuju bar tempat nongkrong ayahnya. Ronaldinho dari kecil memang sudah keranjingan bermain sepak bola, bukan mau body shaming, tapi sepupu-sepupunya pun melihat ciri dari giginya, kalau tonggosnya itu mulai menonjol, anak ini pasti bikin gol. Ronaldinho dimasukkan ke klub akademi Gremio pada umur 7 tahun, menyusul Roberto yang sudah duluan masuk sebelumnya. Roberto yang lebih dikenal dengan panggilan Asis saat itu menjadi rising star di Gremio. Umur 16 tahun, dia sudah dikasih kontrak profesional. Dari Gremio, Asis dan keluarga diberikan satu rumah di lingkungan kompleks yang lumayan luas. Pindahlah keluarga sederhana ini ke rumah baru tersebut. Tahun berikutnya di umur 17 tahun, Asis sudah menjadi bintang utama timnya. Suatu hari Roberto Asis pulang selepas pertandingan untuk merayakan hari ulang tahun. Ketemu dengan ayahnya di halaman yang bangga melihat Roberto sudah sukses, dia memberi pesan bahwa selanjutnya tugas mereka adalah untuk mensukseskan si bungsu Ronaldinho. Keluarga besar mereka hadir dalam acara itu. Suasana pun semarak, mereka sibuk masing-masing sampai akhirnya Roberto merasa bahwa ayahnya nggak kelihatan. Beberapa saat kemudian, ayahnya itu ditemukan lagi mengambang di kolam renang samping rumah. Joao Asis terkena serangan jantung saat sedang berendam sendiri di kolam renang kebanggaan keluarga. Selepas kepergian ayahnya, Roberto turun untuk menggantikan peran Joao untuk menjadi ayah bagi Ronaldinho. Roberto mengasuh dan melatih adiknya, bahkan mengajaknya pindah kamar bareng dengannya agar anak kecil ini nggak merasa kesepian. Suatu waktu Roberto mengalami cedera fatal yang mengakibatkan dirinya harus absen main bola selama 8 bulan. Cedera yang sangat mempengaruhi penampilannya di kemudian hari. Selepas cedera itu, di tahun 1992, Gremio kemudian menawarkan dirinya untuk bermain di klub Sion Swiss. Mendapatkan peluang untuk punya gaji yang lebih besar untuk menjamin hidup keluarga besarnya, Roberto pun menerima tawaran tersebut. Sosok ayah yang hilang dari seorang Roberto kemudian tergantikan oleh seorang om-om yang bernama Augusto Bandiera. Si om ini adalah seorang pemilik klub futsal. Suatu hari, dia mendengar dari seorang anak asuhnya bahwa ada seorang bocah yang beneran jago main bola. Bocah yang bernama Ronaldinho itu kemudian diajak gabung dan dijadikan sebagai pemain cadangan. Ketika diturunkan, Ronaldinho membuat sebuah gol yang membuat Eduardo marah-marah kepada pelatihnya. Pemain sebagus itu malah jadi pemain cadangan. Jadilah Ronaldinho kemudian ditampung di klub tersebut untuk selanjutnya diangkat menjadi anak asuh oleh Eduardo bersama dengan bocah-bocah lain, pemain futsal klub miliknya. Akan halnya Ronaldinho sendiri, dia mengikuti jejak sang kakak jadi pemain Gremio dan turun menjadi pro pada tahun 1997 di usia ke-17 tahun. Seperti juga kakaknya, Ronaldinho berkembang menjadi superstar Gremio di usia tersebut. Usia 19 tahun, dia pertama kali dipanggil ke timnas Brazil. Satu gol cantik dia bikin dalam debutnya tersebut. Gol yang terus diputar ulang oleh emaknya di kampung. Dengan gaya permainannya yang Brazil abis, Ronaldinho mulai menjadi kesayangan publik Brazil. Gaya yang dulu dibawa oleh Pele dan Garrincha, yang terakhir ini bahkan sering mengeksploitir gaya itu untuk mempermainkan lawan. Namun lain halnya dengan Ronaldinho. Pemain ini menggunakan gaya akrobatnya tidak untuk mempermalukan lawan, namun hanya dirasa perlu. Tahun 2001, Ronaldinho menghadapi waktu berakhirnya kontrak bersama Gremio. Roberto langsung gercep mencarikan klub baru bagi adiknya. Sang kakak yang sudah duluan ada pengalaman main di Eropa, pastinya membidik target klub benua biru. Sempat hendak gabung dengan Arsenal sebelum terhalang visa izin kerja, Ronaldinho akhirnya bergabung ke Paris. Kepindahan yang membuat geram pihak Gremio karena mereka belum merasa melepas Ronaldinho. Pemain kesayangan pun kini berubah menjadi musuh masyarakat. Ronaldinho dianggap mata duitan, dia pun dihujat, ibunya pun dihinakan. Proses akhir harus diselesaikan di pengadilan, namun karena peraturan FIFA lebih berpihak ke pemain, akhirnya Ronaldinho dinyatakan resmi sebagai pemain PSG. Ronaldinho sendiri sebetulnya merasa nggak enak dengan kasus itu. Dia sudah menganggap Gremio sebagai rumah, selain juga karena klub ini adalah klub kebanggaan ayahnya. Namun apa mau dikata, show must go on. Oke, balik guys ke musim pertama Ronaldinho di Barcelona. Meskipun kini mereka sudah mulai memiliki percikan lewat Ronaldinho, namun hasil keseluruhan tim saat itu masih tetap jeblok.
gelombang protes langsung timbul. Joan Laporta diserang diminta memecat Frank Rijkaard. Para supporter pun gak segan melakukan vandalisme terhadap rumah Laporta dan mencekiknya ketika presiden itu baru keluar dari rumah. Hal itu kemudian diperparah dengan cedera hamstring Ronaldinho, justru di saat tim ini sudah mulai mendapatkan hasil yang baik. Momen tersebut bertepatan dengan jadwal El Clasico melawan Real Madrid. El Galactico sendiri saat itu tampil dengan full tim. Datang ke Camp Nou untuk melakukan penjajahan dan mereka berhasil menindas tim tuan rumah dengan skor 2-0. Dua gol yang dihasilkan oleh dua teman Ronaldinho sendiri di timnas Brazil, yaitu Roberto Carlos dan Ronaldo Plantos. Barca pun makin amblas, turun ke posisi 13 di La Liga. 6 minggu kemudian, Ronaldinho mulai pulih dari cedera dan kembali diturunkan. Percikan itu kembali tampak di tim Barca, namun masih belum cukup untuk mendongkrak permainan tim. Tim Katalan masih berkutat di peringkat bawah. Frank Rijkaard memikirkan solusi. Dia meyakini bahwa pemain seperti Ronaldinho tidak bisa kalau harus menerima tanggung jawab defense. Potensinya yang utama adalah serangan. Untuk itu sekalian saja Rijkaard memberikan Ronaldinho posisi free roll. Ronaldinho bebas untuk bergerak semaunya dan menjadi pusat penyerangan tim. 2-3 kali pertandingan, formasi ini masih belum menunjukkan progres. Sampai akhirnya di pertandingan keempat hasil itu mulai tampak. Ronaldinho mulai bermain dengan senyum di muka dan saat itulah gol-gol pun tercipta. Tidak hanya urusan gol, semua sentuhan pemain ini mulai dianggap sebagai sentuhan dewa. Publik Katalan pun kini mulai melihat harapan. Barcelona pun ngebut, mereka berhasil mencatatkan 18 pertandingan tanpa terkalahkan. Tiba waktunya untuk menghadapi musuh besar mereka dalam pertandingan El Clasico di La Liga. El Clasico pertama buat Ronaldinho. Ronaldinho sangat excited menghadapi pertandingan ini. Bermain di Santiago Bernabeu sungguh sangat tidak mudah. Tim Barca dicecar serangan Galacticos di sepanjang babak pertama. Babak kedua akhirnya Real Madrid menjebol gawang Victor Valdés lewat Santiago Solari. Memanfaatkan lengahnya pertahanan Madrid, Barca akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Patrick Kluivert. Magis itu kemudian muncul di akhir-akhir babak kedua. Sebuah asis yang brilian dan cerdas dari Ronaldinho membuat seorang Xavi yang masih ingusan berhasil mencetak gol kemenangan. Barcelona memenangkan El Clasico di kandang Madrid dengan kehadiran seorang Ronaldinho. Akhir musim itu, Barca memang tidak memenangkan piala apapun, namun mereka berhasil finish di posisi runner-up, mengungguli Madrid yang malah berada di posisi 4. Tahun itu juaranya adalah Valencia. Musim kedua Ronaldinho di Barcelona, dia makin nyaman berada di tempatnya sekarang. Hubungan dengan teman satu tim sangat asik, oleh karenanya di luar masalah tugas, Dinho pun masih bisa hidup senang. Di kota ini pula Ronaldinho menemukan jodoh, Janaina Mendes, seorang dancer di acara televisi. Keduanya menjalin hubungan di luar nikah dan berojollah seorang anak lelaki yang dinamakan Joao, seperti nama ayah Ronaldinho. Klub ini kemudian menambah pemain baru yang menjadi pelengkap dari keberadaan Ronaldinho, Deco dan Samuel Eto'o. Permainan tim makin solid, Barca berada di puncak klasemen sejak awal musim kompetisi, namun yang tetap jadi hitungan adalah pertandingan El Clasico. Kali ini sudah tidak ada keraguan, Camp Nou tidak lagi jadi arena biang aib. Dengan mantap, Real Madrid mereka hajar 3-0. Sepanjang musim itu, Ronaldinho tampil layaknya seorang mega bintang. Apapun hasil sentuhannya selalu menarik untuk disimak. Tidak itu gol, namun juga assist, cara ngambil free kick, no look pass, dan trik-trik lainnya. Ronaldinho membawa lagi style jingga ke permukaan dunia. Satu golnya ke gawang Chelsea adalah one of a kind. Peter Cech, kiper terbaik dunia saat itu, dibikin melongo tanpa bisa bereaksi. Semua orang dibuat tersepona dengan gol tersebut. Dikurung oleh beberapa pemain, namun ia masih menemukan celah untuk melepas tendangan ke arah gawang. Saat itu ada seorang pemain Barcelona B yang direkomend Sandro Rosell agar dilirik oleh Frank Rijkaard. Anak itu pun dipanggil dan disuruh latihan bareng bersama tim senior. Ketika melihat permainan anak itu, Ronaldinho langsung berkomentar bahwa bocah ini sudah layak untuk main bersama mereka. Si bocah ini adalah Lionel Messi. Masuklah bocah itu ke tim senior, di mana di sana Ronaldinho lah yang mengasuhnya, seperti yang dulu dilakukan oleh seorang Roberto kepada dirinya, menjadi teman sekaligus pelatih.
Ronaldinho bahkan sampai menyisirkan rambut Messi yang kelewat pemalu ini. Sebelum pertandingan debutnya, Ronaldinho sempat bilang kepada Messi, "Lu bakal bikin gol di pertandingan nanti." Ketika Messi dimasukkan di babak kedua, Dinho memang berusaha mewujudkannya. Percobaan pertama golnya masih dianulir karena offside. Percobaan kedua, dengan gaya melepas umpan yang sama, Ronaldinho memberikan assist ke Messi dan kali ini gol pun gak dianulir lagi. Lionel Messi mencetak gol pada pertandingan debutnya dengan bantuan sang mentor. Di akhir musim, Real Madrid ternyata memberikan persaingan yang ketat dan berhasil menempel Barca di peringkat kedua. Pertandingan away melawan Valencia berhasil mereka menangkan untuk kembali memperbesar keunggulan angka dari rivalnya. Pertandingan yang bisa menjadi penentu adalah pertandingan berikutnya di kandang Levante. Barca tampil tanpa celah untuk memenangkan pertandingan dan memastikan gelar juara La Liga. Setelah selama 6 tahun mereka puasa gelar, malam itu semuanya mereka bayar kontan. Euforia dengan kejayaan memasuki musim ketiga, Ronaldinho malah makin serius menggelar pesta-pesta. Gaya hidupnya yang dari awal memang senang bersenang-senang, makin sini malah makin sering dilakukan. Efeknya, Juanina pun jadi gak betah hidup bersama Dinho. Mahmud ini lebih memilih untuk mencari lingkungan yang kondusif untuk membesarkan seorang anak. Ia memilih pisah dari Ronaldinho. Pihak klub gak bisa banyak komplain karena Dinho sendiri ternyata malah makin gila saja permainannya. Semakin keras bek musuh menghadang, semakin gila juga Dinho menggoreng bola. Ronaldinho banyak melakukan aksi yang menjadi momen masterclass, seperti memberikan assist dengan punggung, tidak ada pemain yang pernah melakukannya. Pertandingan El Clasico di Bernabeu malah menjadi showcase kejayaan Ronaldinho. 2 kali dia mencetak gol yang dimulai dengan soloran dari tengah lapangan. Saking sadisnya penampilan Ronaldinho di malam itu, fans Madrid sampai berdiri memberikan aplaus terhadap pemain lawan. Semuanya harus bisa mengakui bahwa Ronaldinho adalah seorang dewa di tahun tersebut. Fans Madrid sedang menyaksikan seorang ikon sepak bola dunia sedang menorehkan kejayaannya. Ronaldinho tidak hanya didaulat menjadi ambasador berbagai produk, dia pun dipilih PBB untuk menjadi salah satu ambasador mereka. Pele dan Maradona memberikan pujiannya. Gelar pemain terbaik FIFA auto disematkan kepada Ronaldinho Gaucho, berikut juga dengan piala Ballon d'Or. Barcelona tidak tertahankan di tahun itu. Dengan nyaman, gelar juara La Liga berhasil mereka pertahankan. Gelar La Liga mereka lengkapi pula dengan gelar Liga Champions tahun 2006. Di final, mereka mencita klubnya Thierry Henry di Stadion Stade France. Seluruh fans meneriakan nama Ronaldinho. Semua hal lagi berjalan baik, momen yang paling pas sebagai modal bertanding di Piala Dunia. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun itu akan dilakukan di negara Jerman. Brazil sedang memiliki segudang materi pemain top. Selain Ronaldinho, mereka masih punya Kaká, Adriano, Robinho, Juninho Pernambucano, selain juga dari veteran 2002 seperti Ronaldo, Cafu, dan Roberto Carlos. Tanpa perdebatan, Brasil menjadi favorit kuat untuk menjadi juara. Babak penyisihan sampai per-8 final mereka lalui dengan mulus dengan 100% kemenangan. Di babak perempat final, mereka harus berhadapan dengan Prancis yang masih diperkuat dengan para veteran juara Piala Dunia tahun 1998. Menghadapi tim Brazil yang tampil full force dalam hal penyerangan, tim Prancis yang lebih pengalaman ini menyikapi pertandingan dengan bijak. Mereka bertahan dengan baik dan membiarkan pemain Brazil merasakan frustasi yang teramat dalam. Babak pertama yang tanpa gol membuat Brazil makin ngotot untuk menyerang di babak kedua. Duet Patrick Vieira dan Claude Makélélé berhasil meredam Dinho di lapangan tengah. Sebuah free kick didapatkan tim Prancis dan bola itu dilepas Zinedine Zidane kepada Thierry Henry yang sama sekali tidak dijaga. Entah apa yang ada di pikiran para pemain Brazil, pemain sekelas Henry dibiarkan sendiri tanpa ada yang mendampingi. Skor 1-0 dan bertahan hingga pertandingan usai. Brazil terlempar dari persaingan juara di babak perempat final. Para supporter menimpakan kekalahan itu dengan menyalahkan Ronaldinho. Pemain yang awalnya dipuja-puji ketika kalah langsung dicaci maki. Patung Ronaldinho di Brazil habis dibakar oleh mereka. Respon publik itu sangat membuat down jiwa seorang Ronaldinho. Masuk ke musim keempat di Barcelona, awalnya terlihat biasa saja. Barca sedang dalam kondisi jaya-jayanya. Mereka sangat optimis menghadapi musim kompetisi tahun tersebut.
Laga El Clasico dilangsungkan di awal liga yang menjadi ujian sesungguhnya buat tim Barca. Pertahanan Barca berhasil dibobol tim Galacticos dan Ronaldinho tidak berhasil lepas dari tekanan. Barcelona tidak berdaya dihajar rival abadi. Mulailah terlihat bahwa Ronaldinho sudah tidak bertanding dengan senyuman. Sisa kompetisi dijalani Barca aut-autan ketika mega bintangnya tidak enjoy bertanding di lapangan. Ronaldinho tipikal orang yang mementingkan kesenangan di atas segalanya. Jadi ketika dia merasa tidak bisa bikin fans bahagia, sangat sulit untuk membuatnya bisa mengeluarkan semua sihirnya. Masalahnya di luar sendiri, tekanan itu malah makin deras mendera Dinho. Tidak itu fans, tapi juga media. Mereka tetap menuntut Ronaldinho menjadi dewa seperti sebelumnya. Ronaldinho bukan tipikal orang yang suka curcol. Dia lebih memilih berdiam diri ketimbang merengek untuk minta dukungan. Sementara di rumah besarnya yang ia tinggali, Ronaldinho yang sudah ditinggal anak istri, kini tinggal menyendiri. Sang mega bintang masuk ke fase depresi yang sangat sulit ia tanggulangi sendiri. Pertandingan El Clasico yang kedua untuk musim itu akan menjadi sebuah penentu. Barca yang lagi morat-marit dalam hal performa, 2 kali tertinggal di babak pertama dan 2 kali juga mereka dikembalikan dalam permainan oleh sang bocah ajaib Lionel Messi. Babak kedua pertandingan masih berjalan seru, Real Madrid kembali berhasil unggul lewat sundulan Sergio Ramos. Ronaldinho meskipun struggling sepanjang pertandingan, namun ia tetap berusaha dan di menit akhir, Dinho menemukan jalannya ketika umpan terupas cantik yang ia lepas nyampe ke Lionel Messi yang berakhir dengan gol. Sang bocah berhasil membuat hat-trick untuk menandai kemunculannya di ranah La Liga dan di hati para supporter. Highlight itu kini mulai pindah ke Lionel Messi dan Ronaldinho malah makin terpuruk ketika di pertandingan berikut ia dikartu merahkan oleh wasit karena dituduh hendak menendang pencegalnya. Kekerasan dan kartu dari wasit bukan tipikal seorang Ronaldinho dan ketika hal itu terjadi, ia sangat sulit untuk menerimanya. Tahun itu menjelang tahun terakhir dari masa kontrak Ronaldinho di Barca dan pihak Barca jadi sama sekali tidak mau berpikiran untuk memberikan kesempatan kedua kepada seorang pemain yang telah membangkitkan klub besar ini dari keterpurukan. Joan Laporta didesak agar ingkar janji untuk tidak meneruskan kontrak kepada Ronaldinho. Info itu muncul dari Juanjo Castillo, orang dalam dari Barca sendiri. Joan Laporta langsung bilang ke Dinho bahwa ia dalam tekanan untuk tidak lagi memberikan kontrak perpanjangan dan dijawab Ronaldinho dengan tekad bahwa ia berniat mengembalikan performanya. Ronaldinho masih menolak untuk hengkang. Maka di tahun kelima itu, Barca mulai melakukan apa yang pernah dilakukan oleh board Barcelona terhadap Maradona beberapa tahun sebelumnya, memainkan media untuk mengungkap borok pemain yang sedang ingin mereka singkirkan. Kehidupan malam Ronaldinho yang awalnya nggak begitu dihiraukan, kini mulai banyak diumbar dan bahkan sering dilebih-lebihkan. Hal itu berlangsung konstan sepanjang musim. Pihak board menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik. Ronaldinho sang pahlawan ini mulai dijadikan sebagai kambing hitam. Oleh karenanya, Dinho sendiri jadi nggak betah lagi berada di klubnya karena merasa nggak dihargai. Suatu momen ia telah datang ke sesi latihan dan Laporta menggunakan momen itu untuk mempengaruhi Frank Rijkaard agar menghukum Ronaldinho. Beberapa jam kemudian, kursi bus pemain tidak memberikan jatah untuk sang megastar. Sang pahlawan yang terlupakan menjadikan pesta-pesta sebagai kompensasi rasa frustasi dan dirinya makin gak dapat tempat di dalam tim. Tanpa Dinho, MU pun dengan leluasa melumat Barca untuk maju ke babak final Liga Champions di tahun 2007, melengkapi derita tim Katalan di tahun itu. Tahun berikutnya, Frank Rijkaard didepak dan muncullah seorang Josep Guardiola sebagai manajer baru Barcelona. Ketika ditanya oleh wartawan, Pep memberi sinyal bahwa ia tidak ada niatan untuk membawa Ronaldinho dalam rencana panjangnya. Rapat internal klub memutuskan bahwa mereka akan menjual Ronaldinho di tahun itu. Joan Laporta melaporkan kabar tersebut langsung kepada Lionel Messi, pemain yang akan sangat kehilangan Ronaldinho dan pemain yang akan diserahi tongkat estafet sebagai tukang sihir permainan tim. Kedua pemain ini pun bertemu. Dinho memberi pesan bahwa ia sangat ingin memberikan jersinya untuk diteruskan oleh Messi. Jersey nomor 10 andalan tim. Silvio Berlusconi merespon kondisi ruwet di Barca untuk menarik Ronaldinho ke kota Milan. Beberapa hari kemudian, terjadilah pertemuan itu untuk menyepakati transfer tersebut dan Ronaldinho tahun tersebut terpaksa pindah ke rumah baru.
Senyuman memang mulai hadir saat ia diperkenalkan kepada publik Milanisti, meskipun sebetulnya hati Ronaldinho masih tetap untuk Barcelona. Di klub AC Milan, Ronaldinho bertahan selama 3 musim sampai tahun 2011 dan berhasil mempersembahkan Scudetto pada tahun 2010. Setelah berkelana di beberapa klub Brasil, tahun 2015 ia pun berhenti menjadi pemain pro untuk menjalani masa pensiun. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.